Paginya, saat aku selesai dari kamar mandi, kulihat suamiku sudah nggak ada di kamar. Aku turun dan mencarinya. Itu dia. Mas Niki ada di dapur bersama Mami. Mereka sedang mengobrol. Tapi kok bicaranya pakai volume yang pelan ya? Emang ngomongin apaan sih? Aku berjingkat mendekat. Dahlia minta nafkah 10 juta per bulan, Nick. Buat biaya hidup dia dan Naura. Sewa rumah, bayar pembantu, kebutuhan harian dan banyak lagi. Mami kira 10 juta tidaklah banyak. Apa? Si jendes minta nafkah 10 juta per bulan? Enak saja. 1 rupiah pun gak akan aku kasih. Selama ini aku diam saja mengetahui Mas Niki menjatah Mami dan keponakannya di Solo 10 juta per bulan. Sekarang Mbak Dahlia minta juga. Dipikir sapi perah apa? Dasar benalu. Dahlia itu sudah sering minta uang sama Niki, Mam. Dia senang shopping, tas mewah, baju, sepatu, mobil. Semua beli pakai uang Niki. Loh, itu juga penting. Sebagai perempuan, penampilan itu penting. Gak apa-apa kalau Dahlia punya barang branded. Dia kan berkelas. Berkelas? Hahaha. Ngembat laki orang. Pengeretan kok berkelas. Anak lo aja yang bodoh. Tapi kasihan Ivone, Mam. Dia gak pernah menghambur-hamburkan uang buat beli yang gak penting. Ivone itu pinter mengelola uang. Niki bisa beli rumah, beli mobil, punya tabungan. Itu karena Ivone, Mam. Jujur aja, uang perusahaan Ivone yang kelola. Aku terdiam. Memang selama ini aku menabung semua uang pemberian Mas Niki. Gajiku aku pakai buat kebutuhan harian. Rumah, mobil, asuransi dibeli dan dibayar pakai uang Mas Niki. Sudah ku bilang, suamiku ini bertanggung jawab. Ivone kan kerja, gajinya juga gede. Biar aja dia beli sendiri, ujar Mami. Kok aku kesal ya? Enak aja Mami nih ngomong. Oke, mulai hari ini semua akan berubah. Lihat saja, nggak bakal ada lagi uang buat foya-foya. Semenjak perusahaan Niki go publik, struktur manajemennya berubah. Sekarang dana dipisahkan. Perusahaan punya rekening sendiri. Aku tercatat sebagai direktur keuangan di sana. Sedangkan suamiku lebih memilih menjadi direktur marketing. Ya, kan dia bisa bebas alasan. Keluar kota bila marketingan. Pinter memang. Aku pura-pura batuk. Mami dan Mas Niki menoleh. Seketika mereka berdua mencari kesibukan. Mami tampak mencari gula dan Mas Niki mengambil cangkir. Bikin sarapan ya, Mam? Tanyaku. Mami menggeleng. Mami cuma bikin teh. Kamu dong bikin sarapan buat Mami. Perempuan tua itu berlalu dari dapur. Dasar aneh. Aku mengambil cangkir dan membuat kopi. Sekalian ku buatkan buat Mas Niki. Selesai sarapan, Mas Niki berangkat duluan. Aku masih nanti. Fon, nanti Mami mau pergi jalan-jalan sama Dahlia, kata Mami. Terserah Mami, aku menyahut. Berdiri, aku mengambil tasku. Dahlia baik, Mami diajak jalan-jalan. Gak kayak kamu, Fon, kerja terus. Aku menoleh. Lama-lama bibir Mami ini lemes deh. Ingin ku bicara kasar. Mami, Ivone ini kerja buat kebutuhan juga. Buat ngirim uang bulanan Mami. Buat bantu keluarga Kak Astrid. Lagian Mami kalau kesini jangan hari kerja, weekend. Nanti aku ajak jalan sama Mas Niki. Suaraku meninggi. Benar lu tak tahu diri.
Emang dahlia, pengangguran, pengeretan, jalan-jalan pakai duit suamiku. Hahaha, tunggu saja. Kalian semua sebentar lagi akan mengemis padaku. Berjalan cepat, aku masuk mobil dan tancap gas ke kantor. Bungkusan tisu itu aku buka. Kutunjukkan pada Junah. Sahabatku mengamati. Ini Jun, kukunya Niki sama bayi Naura. Minta tolong detektif cinta buat tes DNA. Ku serahkan benda itu pada Junah. Hahaha. Junah menghela nafas berat. Dia hanya memandang buntelan tisu berisi potongan kuku di depannya. Ivone, kamu yakin? Yakin, jawabku mantap. Aku harus tahu status Naura anak siapa. Kalau terbukti anaknya Niki, bagaimana? Junah menatapku tajam. Aku terdiam. Itu pikir nantilah. Kau akan menceraikan dia? Aku tidak tahu. Lirihku. Ku masukkan lagi potongan kuku ke dalam dompet koin dan ku berikan pada Junah. Lelaki ganteng murah senyum itu mengangguk, membawa dompet koin dan keluar dari ruanganku. Halo Dina, aku menelpon Dina yang ku percaya melaksanakan tugas harian keuangan di kantornya Mas Niki. Iya Bu, mulai hari ini semua pengeluaran Pak Niki harus ACC saya dulu Dina. Permintaan transfer di atas 10 juta harus sepengetahuan saya, kataku. Baik Bu, kalau Pak Niki tanya alasannya, saya jawab apa? Kamu gak perlu jawab. Suruh Pak Niki tanya langsung ke saya. Baik Bu. Ku genggam ponselku. Mataku menerawang jauh, membayangkan apa yang akan terjadi pada para benalu itu. Kita mulai permainannya. Ibu mertua. Pagi ini mami mertuaku mau pulang ke Solo. Karena bukan hari libur, aku gak bisa mengantar. Mas Niki yang akan mengantar. Nik, mami nanti minta sangu ya. Uang mami habis buat wirawiri ke sini, kata mami saat kami sarapan bareng. Sudah kuduga. Siapa suruh wirawiri ke sini? Dikata tiket pesawat murah apa? Dasar benalu. Padahal setiap awal bulan suamiku sudah mentransfer sejumlah uang 10 juta buat kebutuhan ibu dan 2 keponakannya. Kak Astrid, kakak perempuan Niki sudah bersuami, tapi suaminya kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Mas Haris, suami Kak Astrid, hobinya judi online. Dia sudah kecanduan, terlilit hutang di mana-mana. Mas Niki beberapa kali membayarkan hutang Mas Haris ke rentenir. Mami yang memintanya. Sebab Kak Astrid nangis-nangis. Suaminya gak pulang berhari-hari gara-gara takut dikejar-kejar anak buah bos rentenir. Dari situ aku tahu bahwa suamiku adalah tulang punggung keluarganya. Mas Niki mengeluarkan ponselnya, mengusap layar sebentar, kemudian berkata pada maminya, "Udah Niki transfer, Mam." "Berapa?" Perempuan tua itu menoleh suamiku. 5 juta. Raut wajah mami sedikit kecewa. Mulutnya pun tidak berucap terima kasih. Aku melihat ke mami. Bukannya bersyukur, malah kesel. Segitu tuh banyak. Mungkin kalau nggak ada aku di sini, mami udah ngomelin Mas Niki. Aku mulai berhitung. Di rekening Mas Niki hanya ada saldo 10 juta. Sudah keambil 5 juta. Sekarang tinggal 5 juta. Sehari-hari rekening Mas Niki memang hanya kuisi 10 jutaan. Dia tidak keberatan. Suamiku ini uangnya banyak. Sebagai direktur operasional, Mas Niki punya budget sendiri untuk mobilitasnya. Uang itu bisa diambil kapan saja bila dibutuhkan. Tentu saja melalui prosedur.
harus sepengetahuan aku sebagai direktur keuangan. Disitulah aku akan bermain. Aku akan membatasi akses keuangan Mas Niki. Memang dia owner, tapi jangan lupa, perusahaan ini sudah go publik. Pemegang saham kepemilikan sudah bukan Mas Niki sendiri. Meskipun dia masih pemegang saham mayoritas, ada pemilik modal lain di sini. Mas Niki harus mematuhi role yang sudah disepakati. Mami dan Mas Niki beranjak dari kursi makan. Mereka bersiap mau ke bandara. Aku mengikuti berjalan pelan di belakang mereka. Jangan lupa, transfer Dahlia juga. Begitu yang kudengar saat Mami berbisik di telinga Mas Niki. Hehehe. Aku tersenyum. Jangan lupakan aku, Mam. Aku yang pegang duit. Setelah Mami dan Mas Niki pergi dengan mobilnya, aku mulai bersiap ke kantor. Naik ke atas, mengambil tas, dan memakai sepatu. Aku kembali turun. Bersambung.